Cek, cek, cek. Satu, dua, tiga. Suara dicoba. Kita selalu bangga jadi santri putra yang selalu dipuja. Asik. Katia ampun banyak saya ngantuk. Banyak saya ngantuk Ki. Woi. Ki sebelum aku lah kedan pantun sekoni malah tak ngantuk. Paling celo rasana acem kakan edepor sambirem ngirem terong atela dikasih misem atese ancor au betentrem. Katina apa? Lanjut. Lanjut. Untuk santri putri sekarang. Nyare cudu jaman dengeropang cukup setia seumuran becek tengkana bagus akemang bunga itu nyata kasta odina. Lanjut. Malanjut itu kita teman depan ada imikrot. Nah, yang terakhir ini dengarkan ya. Putra putri santri saya muljeng iman bentak gue ceka ededeng ngireng ngireng jawab satejeng jawab pak kompak juga pak kajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa naskuru lillahil malikil hannan rafi'il ghufran alladhi yazidu bi ni'amihi madaz zaman wa afdaluhal islam wal iman. Nusalli wa nusallimu ala khairil alam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi muwafiqina birisalatil ghufran wa asa an najtamiyahum bi faradisil jinan. Amin amin ya rabbal alamin. Ana min Arab akumu iqamatan fi hadzal maqam bi qiyamil isra wal mi'raj khairil anam wa kumu anfusakum ayyuhal ikhwan birahmatihi wal ghufran. Melanjutkan dari kisah sebelumnya yaitu kisah Isra, yang mana Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Tibalah sekarang bab Mi'raj keongkeun. Cerita ini bermula ketika sampainya Rasul bersama malaikat Jibril di pintu Masjidil Aqsa. Kemudian beliau pun memasukinya dan sholat 2 rakaat di dalamnya. Namun ada yang aneh. Ketika salam kanan salam kiri sudah usai, wah, ake wong-wong nang kene. Man haula ya Jibril? Sopo iku wahai Jibril? Yo opo Muhammad ora eru. Iki lo eru nih para nabi-nabi sebelum kon. Oh, ono opo nang kene. Oh, follow me, follow me, follow me. Ikutlah denganku. Kemudian malaikat Jibril pun membawa Nabi Muhammad ke tempat imam agar menjadi imam dari solat nabi-nabi sebelumnya. Namun aneh, nabi yang terakhir, diutus terakhir, diciptakan paling akhir, menjadi imam dari solat nabi-nabi sebelumnya. Karena apa? Ya tak lain dan tak bukan, tak akail mun tak ngakan. Karena beliau adalah imamul anbiya'i wal mursalin wasuhada'i wassolihin wattabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Al-Fatihah. Enggak kerebe banyak tep mantap ETK bola. Namun bukan hanya Nabi saja yang heran, malaikat Jibril pun sempat heran. Saking herannya malaikat Jibril menanyakan langsung ke Allah,
Ya Allah Gusti, ono apa Jibril? Anapa ajunan mak mile Muhammad detika sana ajunan sebeleng ke ajunan estok. Anapa mak beni nabi-nabi selain? Yo apa Jibril? Kon iku ora ro yang apa aku ro. Oh. Oleh karena itu, jika engkau tidak ingin penasaran lagi, datangilah mereka dan tanyakan kepada mereka siapa diri mereka. Tok 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 lekas, mangkat malaikat Jibril mios de Nabi Adam, capcus depak. Nah. Man anta ya Adam? Ana abul besar. Allah ciptakan saya langsung dari kekuasaannya. Capcus lagi nyampe ke Nabi Musa. Man anta ya Musa? Ana kalimullah. Allah pernah bersabda langsung denganku di gunung Tursina. Man anta ya Isa? Depak ke Nabi Isa langsung mereksanin. Saya ruhullah. Allah menciptakan saya tanpa adanya seorang laki-laki. Namun sungguh terharu ketika malaikat Jibril sampai ke Nabi kita. Apa jawaban beliau? Man anta ya Muhammad? Man anta ya Muhammad? Siapa dirimu wahai Muhammad? Kenapa engkau tanyakan itu wahai Jibril? Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma anak yatim yang ditinggalkan oleh ayah dan ibundaku. Aku diasuh oleh paman dan kakekku karena beliau sangat kasihan terhadapku. Dan aku pernah menyusu kepada istrinya Abu Kapsam, sehingga patutlah para musyrikin itu menghinaku dengan sebutan ini. Ariere anang bek gebas seko cengah cak ngucak bilangi abaikan. Akhirnya solat pun usai. Solat pun usai, malaikat Jibril menghaturkan kepada Rasul 2 bejana. Ada yang mengatakan 3 bejana. Yang pertama berisi susu, yang kedua berisi arak. Namun Rasul meminum yang berisi susu. Fitrah ya Muhammad, seandainya kamu meminum yang berisi arak, niscaya umatmu pada oleng, pada tedung. Makanya seneng ada kula saya tedung saya asare ni jagain harus semangat jadi umat Nabi, harus semangat jadi umat Rasul. Karena apa? Karena kita adalah rakyat Indonesia, sehat dan kuat karena ibu memberi. Betul semin ben pasir, sehat kuat detik coran. Akhirnya senderam migelung kita maring. Tibalah ke cerita Mi'raj, segu tunggu inaian. Ada yang tahu Mi'raj itu apa? Ada yang tahu? Saya jawab taoning ni kecegain. Keng takut tahun seadaan tedung makan cegain. Mi'raj adalah alat untuk naik. Baik itu eskalator, tangga, apalagi cangreng Madura andeng. Badisi unik, lopang termasuk Mi'raj. Buktenang, nikah kula sekembung, cak suul adab sampean. Cak suudon kula bener yang tujuan ngakan. Keng kelopain, kol belu ada kol sangat kelopain akhirnya sehari semalam bisa ada 5 kali. Makanya karena lupa berat badan saya jadi naik. Terus Mi'raj secara terminologi, secara istilahnya adalah naiknya Rasul dari Masjidil Aqsa menuju tangga yang pertama dan hingga nanti bertemu Allah yang Maha Kuasa. Sekarang tiba cerita Mi'raj. Berangkatlah Rasul bersama malaikat Jibril ke tangga Mi'raj. Sebuah tangga yang super cantik. Saking cantiknya tidak dapat digambarkan oleh hati. Yang terbuat dari emas dan perak, yang dihiasi oleh intan permata. Terus sampailah
ke pintu Babul Hafadoh, pintu langit pertama yang dijaga oleh malaikat Ismail. Perangaki kiri pas akil beda asman Nabi Ismail, beda malaikat Ismail. Seterusnya malaikat Jibril tok-tok-token. Wahai yang ada di dalam, bukakan kami pintu. Yang di dalam malah menjawab, untuk mengakses pintu masuk ini, silakan masukkan identitas kalian. Ya, ini saya Jibril bersama Nabi Muhammad dan beliau telah diutus. Tunggulah berapa saat lagi. Akhirnya Nabi bersama malaikat Jibril pun memasuki Babul Hafadoh. Langsung disambut dengan seseorang. Marhaban bibni soleh wa marhaban bin nabi soleh. Selamat datang wahai anakku yang baik, dan selamat datang wahai nabi yang baik. Neksani pole Nabi Muhammad. Sopo iku Jibril? Yo opo Muhammad ora ero. Iki lo Nabi Adam abul besar. Loh, ada yang heran saya Jibril. Kenapa ketika Nabi Adam melihat ke arah kanan beliau bahagia, ketika melihat ke arah kiri beliau menangis merana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada. Maka malaikat Jibril yang menjawab, ingatlah wahai Muhammad, ketika Nabi Adam melihat ke arah kanan beliau bahagia karena beliau melihat anak keturunannya yang kelak mendapatkan nikmat dan dimasukkan ke surga. Ketika melihat ke arah kiri beliau menangis merana karena beliau melihat anak keturunannya yang kelak mendapatkan siksa dan masuk ke dalam neraka. Maka sul adab nun mun beda orang akar tak dalam hati. Nah, cek saking Nabi Adam tak akan beholdik, mungkin kok ben kaki masuk surga. Ingat ya, gak ada orang tua yang bahagia melihat anaknya tersiksa. Gak ada orang tua yang melihat anaknya tersiksa malah tersenyum. Gak ada. Mulai dari dulu gak ada. Akhirnya naik lagi Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril. Allah perlihatkan kepada beliau 3 sungai. Sungai pertama adalah sungai Efrat di Irak, sungai Nil di Mesir, sungai Kausar yang Allah sediakan untuk Nabi dan umatnya yang kelak masuk surga. Naik lagi Allah perlihatkan kepada beliau siksa umatnya. Siksaan yang pertama, kak dinto seks orang saya pada dung pendung tabuung nggak kata seldu kengka cerita amun di TikTok cesake amun di TikTok mungkin viral anika adab kakui umat Muhammad seampung makanan arteri ribe ampung makanan artaha haram sekapeng 2 seksen umat Muhammad saya pada nguilang wayan esongai dere benana tak remare ke etambu di atas anika adab keakui umat Muhammad seampung ngelakoni zina. Akhirnya naik lagi ke langit yang kedua, beliau dipertemukan dengan Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Zakaria bin Yahya. Ada yang tahu kenapa kok Isa bin Maryam? Kayaknya Maryam itu mulai dari dulu namanya perempuan ya. Ya kan? Iya. Karena apa? Karena betul Nabi Isa itu diciptakan tanpa seorang ayah. Makanya jika ada wanita zaman sekarang mengatakan saya hamil tanpa seorang laki-laki, jawabnya gampang. Wis angil, wis angil, wis angil pon zamani ngaku nerak kawin tapi ake wong mantane. Betul apa ndak? Naik lagi ke langit ketiga, Allah pertemukan dengan seseorang yang tampan rupanya, manis senyumnya, gagah tubuhnya, bagaikan purnama di gelap gulita. Siapa lagi namanya kalau bukan Hanan namanya? Kalau bukan Nabi Yusuf namanya. Kalerok cakile. Sekapeng 4 Rasulullah apanggi kelaban Nabi Idris. Sekapeng 5 apanggi kelaban Nabi Harun. Namun perlu eko oningi sedajan santreng Nabi Muhammad kak dinto benikin cuma mayus miusan ben inaian minangka keduan
hikmah. Langit saya pertama Kanjeng Nabi apangki kelaban Nabi Adam sebagai contoh untuk umatnya agar semulia-mulia apapun tidak boleh mendahului orang tuanya. Yang kedua dipertemukan dengan nabi-nabi sebelumnya agar apa? Agar tradisi beliau tidak jauh beda dengan tradisi nabi-nabi sebelumnya. Contoh kecilnya ngakuni santri tapi orang manut makiai pas minta abrokah ke sapang angel na punten ki cukup ki akhiron mini. I'm sorry before and thank you very much to all my friend, to all my teacher in boarding school Asiroja because you're praying never left to my story. Arigato masaimasu. Ki pon rempon. Kropain. Ki pon rempon. Ki ampon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.